Lo avoidant. Yaudah, sini peluk dulu. Kadang kalimat itu bukan soal pelukannya, tapi soal izin buat ngerasa aman. Karena jujur aja, orang yang avoidant tuh capek. Bukan karena lo gak mau deket sama orang, tapi karena tiap kali kedekatan itu mulai terasa nyata, ada sesuatu dalam diri lo yang langsung bilang, mundur dikit deh. Kayak ada alarm internal yang bunyi tiap kali hati lo mulai kebuka. Dan lucunya, banyak orang salah paham. Mereka ngira lo dingin, cuek, gak peduli. Padahal sebenarnya lo cuma takut. Kalau kita tarik ke psikologi, ini nyambung sama yang namanya attachment theory. Simpelnya, teori ini ngejelasin gimana pola hubungan kita kebentuk dari pengalaman masa lalu, terutama dari hubungan awal kita, kayak sama orang tua atau pengasuh. Ada yang tumbuh jadi aman atau secure, ada yang cemas atau anxious, dan ada juga yang avoidant. Nah, yang avoidant ini biasanya belajar dari dulu kalau kedekatan itu nggak selalu aman. Bisa jadi dulu waktu mereka butuh, nggak selalu ada yang hadir. Atau ada pengalaman di mana mereka ngerasa harus kuat sendiri. Jadi, sekarang ketika ada orang yang datang dan pengen deket, tubuh dan pikiran mereka tuh kayak auto defense. Bukan karena nggak mau sayang, tapi karena terlalu terbiasa untuk nggak bergantung sama siapa-siapa. Lo mungkin pernah ngerasain pas lagi deket sama seseorang, awalnya nyaman banget. Tapi makin lama, makin intens, tiba-tiba lo ngerasa pengen menjauh. Kayak sesek, kayak butuh ruang, dan akhirnya lo tarik diri, dan setelah itu, lo malah ngerasa bersalah. Karena sebenarnya lo peduli, lo gak mau nyakitin orang itu. Tapi di sisi lain, lo juga gak tahu gimana caranya tetap dekat tanpa ngerasa kehilangan kontrol atas diri sendiri. Yang sering gak disadari, orang avoidant tuh bukan gak butuh cinta. Mereka butuh, banget malah. Tapi cara mereka menghadapi kebutuhan itu beda. Mereka lebih nyaman nunjukin sayang lewat hal-hal kecil, lewat kehadiran yang gak terlalu ribut. Mereka gak selalu jago ngomong soal perasaan, tapi bukan berarti mereka gak punya perasaan. Justru kadang mereka ngerasa terlalu banyak, sampai bingung harus mulai dari mana. Makanya kalimat, ya udah sini peluk dulu, itu penting. Bukan secara literal doang ya, tapi sebagai simbol. Simbol kalau nggak semua kedekatan itu berbahaya. Kalau ada ruang yang aman buat mereka pelan-pelan belajar percaya lagi. Tanpa dipaksa, tanpa dihakimi. Karena jujur aja, hal paling bikin orang avoidant makin menjauh adalah tekanan. Ketika mereka dikejar-kejar buat lebih terbuka, buat lebih ekspresif, buat lebih ini, itu, mereka justru makin nutup diri. Bukan karena bandel, tapi karena sistem mereka ngerasa terancam. Jadi, yang mereka butuhin bukan dorongan keras, tapi konsistensi yang lembut. Dan kalau lo ngerasa diri lo avoidant, mungkin lo sering mikir, kenapa sih gue gak bisa kayak orang lain? Kenapa gue ribet banget soal perasaan? Tapi sebenarnya itu bukan karena lo rusak. Itu karena lo pernah belajar cara bertahan hidup dengan cara itu. Dulu, mungkin itu yang paling aman buat lo. Dan sekarang, tubuh lo masih pakai cara yang sama. Walaupun situasinya udah beda. Pelan-pelan, lo bisa kok belajar ulang. Belajar kalau nggak semua orang bakal ninggalin. Nggak semua kedekatan bakal nyakitin. Tapi ya itu, pelan-pelan. Nggak harus langsung berubah drastis. Kadang cukup dengan satu langkah kecil. Kayak berani jujur sedikit lebih banyak dari biasanya. Atau bertahan sedikit lebih lama ketika rasa pengen kabur itu datang.
Dan buat lo yang lagi deket sama orang avoidant, coba deh lihat dari sudut pandang mereka. Mereka bukan gak peduli, mereka cuma lagi berjuang dengan cara yang mungkin gak kelihatan. Mereka lagi belajar hal yang buat sebagian orang terasa gampang, yaitu percaya. Jadi mungkin daripada nuntut mereka berubah cepat, lebih baik hadir dengan cara yang konsisten. Gak perlu berisik, gak perlu drama. Cukup ada. Karena buat mereka, kehadiran yang stabil itu jauh lebih berarti daripada kata-kata manis sesaat. Balik lagi ke kalimat tadi, lo avoidant, ya udah, sini peluk dulu. Itu bukan solusi instan, tapi itu awal. Awal dari ruang yang lebih aman. Awal dari kemungkinan kalau hubungan gak harus selalu jadi tempat luka. Karena pada akhirnya semua orang, mau dia anxious, avoidant, atau apapun labelnya, punya satu kebutuhan yang sama, yaitu pengen dimengerti tanpa harus jadi orang lain dulu. Dan kalau lo lagi ada di fase itu, lagi fase tarik ulur sama perasaan sendiri, gak apa-apa. Serius, lo gak sendirian. Banyak orang lagi ada di tempat yang sama, cuma mungkin gak semua ngomongin. Jadi santai aja, gak perlu buru-buru jadi sempurna dalam hubungan. Yang penting, lo mulai kenal diri lo sendiri. Mulai ngerti kenapa lo bereaksi seperti itu. Karena dari situ, perubahan yang lebih sehat bisa mulai tumbuh. Dan kalau hari ini lo lagi ngerasa pengen menjauh dari semuanya, mungkin sebelum itu, coba tarik napas sebentar, tahan dikit, tanya ke diri lo. Gue lagi butuh ruang, atau gue lagi takut? Kadang jawabannya sederhana, kadang juga enggak. Tapi dari situ, lo mulai belajar bedain antara melindungi diri dan menghindar. Dan kalau suatu hari nanti lo nemu orang yang bisa bikin lo ngerasa cukup aman buat nggak kabur, jangan langsung lari ya. Coba duduk sebentar, rasain, karena mungkin itu bukan ancaman. Mungkin itu rumah.